Misteri bayi menghilang dalam kandungan. Kisah ini berawal dari seorang bidan yang bekerja di sebuah puskesmas di Kalimantan. Sudah puluhan tahun sang bidan mengabdikan dirinya di puskesmas itu, dan sudah ratusan bahkan ribuan pasien yang memeriksakan kandungannya kepada bidan tersebut. Namun suatu hari ada seorang wanita yang hamil muda datang menemui sang bidan. Maksud wanita itu ingin memeriksakan kandungannya kepada bidan itu. Dan oleh si bidan, kandungan baru berusia 4 bulan dalam kondisi kandungan masih belum stabil. Dengan kondisi kandungan seperti itu, atas saran sang bidan, wanita itu harus datang setiap bulan ke puskesmas untuk mengontrol kandungannya. Singkat cerita, si wanita tadi menuruti apa yang disarankan oleh sang bidan. Setiap sebulan sekali ia datang ke puskesmas untuk memeriksakan kandungannya. 2 bulan kemudian, sang bidan menyatakan bahwa kandungan si wanita tadi sudah sehat dan tak ada masalah. Begitu juga kondisi si ibunya dalam keadaan stabil dan sehat. Namun, atas saran sang bidan, wanita tadi tetap datang ke puskesmas sampai menjelang melahirkan. Dengan kehamilan yang semakin tua, nampak perut wanita itu semakin besar, sebagaimana umumnya wanita yang hamil tua. Tepat di usia 9 bulan kehamilannya, wanita itu merasakan akan segera melahirkan. Kemudian, dia segera menghubungi sang bidan. Kebetulan hari sudah sore dan puskesmas sudah tutup. Wanita itu langsung menuju rumah sang bidan yang kebetulan tidak jauh dari puskesmas. Akhirnya, wanita tadi dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan puskesmas dibantu seorang supir. Selama perjalanan, sang bidan terus mendeteksi detak jantung janin untuk memastikan bahwa kandungan masih sehat. Selama perjalanan, wanita itu terus merintih, menahan sakit karena ingin melahirkan. Aneh tapi nyata, ketika mobil ambulan tiba di rumah sakit dan berada di ruang UGD untuk selanjutnya dibawa ke ruang bersalin, wanita tersebut tak lagi merasakan sakit dan perutnya sudah kempes, seolah-olah si bayi sudah keluar dari perut ibunya. Bidan dan semua tim medis rumah sakit merasa heran dan langsung menanyakan kepada bidan yang mengantar wanita itu, mengapa bayi yang ada dalam kandungan bisa lenyap tak berbekas. Sang bidan pun juga merasa heran atas kejadian ini. Sepertinya ini peristiwa yang tak masuk akal dan di luar ranah ilmu medis. Akhirnya, wanita tadi dibawa pulang dengan kondisi yang sehat, seolah-olah dia tidak pernah hamil. Karena rasa penasaran, si bidan mencoba bertanya pada si wanita tersebut, kenapa ini bisa terjadi? Bayi lenyap dalam kandungan. Awalnya wanita itu enggan berbicara, namun akhirnya ia menceritakan kalau kejadian ini sudah yang ketiga kalinya ia alami. Dia pun merasa tidak mengerti dengan apa yang sedang dialaminya. Namun dia pernah mencoba menanyakan hal itu kepada suaminya. Namun sang suami pun juga tidak mengerti apa-apa tentang hal tersebut. Suatu hari ia teringat cerita suaminya kalau orang tuanya dahulu pernah berurusan alias bersahabat dengan makhluk gaib atau sejenis jin. Setelah orang tuanya meninggal, persahabatan itu tetap ada dan dialihkan kepada suaminya. Namun, hal itu bukanlah jawaban pasti atas kejadian ini. Akhirnya wanita itu menanyakan kepada seorang kiai yang mengerti tentang hal yang bersifat metafisika. Singkat cerita, sang kiai menceritakan kalau seseorang yang bersahabat dengan jin, ada kalanya jin tersebut minta sesuatu dari mulai tumbal hingga nyawa pasangan hidup seperti istri. Biasanya permintaan paling ringan dari bangsa jin adalah ia minta jatah menggauli istri kita setiap sebulan sekali saat bulan purnama. Dalam melakukan hubungan intim, bangsa jin selalu menyamar sebagai suami dari wanita yang akan digaulinya. Nah, dengan cara ini wanita tersebut tidak pernah menyadari kalau yang menggaulinya adalah bukan suaminya. Ajaibnya, wanita yang digauli oleh jin selalu merasakan kepuasan yang lebih dari biasanya. Jin sangat perkasa dalam melakukan hubungan intim.
Menurut sang kiai, mungkin saja sang bayi yang ada dalam kandungan wanita itu adalah bayi dari jin tersebut. Oleh karena itu, setelah siap lahir langsung ia ambil dengan cara yang gaib. Demikianlah cerita pengalaman nyata dari seorang bidan yang bertugas di sebuah puskesmas di Kalimantan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.